Umbing palayung gambreng. 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 Yeay, anak duluan. Siap? Ya. Satu, dua, tiga. Aduh. Kok, jangan gitu. Itu bisa membahayakan si Aska. Ya nih, gak asik. Ayo, Ini kenapa ini? Lagi main atau? Siapa yang berantem? Muhammad sama Rizko. Oh, Muhammad sama Rizko. Ya udah yuk, semuanya duduk bareng dulu yuk. Nah, siapa tadi yang berantem? Muhammad sama ini, sama Rizko. Ya, siapa yang duluan mulai tadi? Siapa? Siapa Rizko? Muhammad? Hah? Ya nggak penting ya. Bukan tentang siapa yang memulai, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita tetap menjaga persatuan. Ya Muhammad ya. Ya, nggak boleh berantem itu nggak boleh, apalagi sama teman-teman yang sesama Muslim, apalagi sama teman-teman yang Masya Allah teman-teman baiknya Muhammad semua, teman-teman baiknya Rizko semua. Jadi dihindari yang namanya pertengkaran. Emang kita kalau bermain, ya kan pasti ada aja yang diobrolin, ada aja yang diperdebatin, ada aja yang bikin kita lalai. Akhirnya kita tersulut emosinya, maka jangan sampai kita kena emosinya. Karena ketika kita tersulut emosinya, ketika kita marah, itu kita telah diperdaya oleh setan. Ya, Askal tahu mukanya setan kayak gimana? Nggak tahu? Askal tahu nggak mukanya setan kayak gimana? Adli tahu? Nggak tahu. Jadi kalau mau tahu mukanya setan itu, emang nggak 100% mirip. Tapi lihat aja kalau ada orang marah, kamu liatin. Nah itu mukanya setan. Coba kamu marah, ngaca. Pasti nggak kenalin. Masa ini saya sih? Yang mukanya merah, matanya melotot, sampai mau keluar. Ya, uratnya berkumpul di sini. Nah itu mukanya setan loh, kayak begitu tuh. Nah, buktinya apa? Buktinya kita aja nggak mau melihat, padahal wajah kita sendiri. Jadi kalau mau tahu, coba ngaca waktu kita lagi marah. Pasti kita sendiri nggak mau melihatnya, apalagi orang lain. Kan serem ya lihat orang lagi marah. Yang ya gimana ya? Ustadz aja kalau ada orang marah tuh takut karena orang marah ini kan diibaratkan dengan api. Diibaratkan dengan api, mesti dipadamin. Ya, mesti kita hibur. Jadi kalau ada orang marah, jangan malah tambah dipanas-panasin, apalagi ditepuk tanganin. Ya itu udah kayak api, dikasih api lagi tuh. Dikasih kayu bakar, akhirnya apinya tambah gede. Maka kita harus sama-sama tidak boleh marah. Ada sebuah pepatah, la taghdab walakal jannah. Jangan pernah marah, walakal jannah, dan kamu akan mendapatkan surga. Nah itu. Juga tadi namanya ada yang berantem, ya, itu keduanya salah, karena muslim harus menyayangi muslim yang lain, anak soleh harus menyayangi anak soleh yang lain. Kalau kita mau lihat siapa sih orang yang jago itu, siapa sih orang yang hebat itu, siapa sih orang yang kuat itu, apakah orang kuat itu yang menang berantem? Apakah orang kuat itu yang bisa ngangkat batu sebesar rumah?
Apakah orang kuat itu yang bisa menebang pohon hanya dengan tangannya? Enggak, ternyata kata Nabi Muhammad, orang yang kuat adalah mereka yang bisa menahan rasa marahnya ketika sedang marah. Ya, itu orang yang kuat, orang yang hebat. Mereka yang bisa menahan rasa marahnya ketika sedang marah. Dia bisa nahan nih, padahal lagi pengen marah tapi dia bisa nahan. Padahal orang lain yang salah, bukan dia. Padahal dia yang dikatain, padahal dia yang diledekin, padahal dia yang dicurangin. Tapi ditahan rasa marahnya itu, maka dia adalah orang yang kuat. Nabi Muhammad adalah orang yang paling kuat di dunia. Percaya nggak? Percaya nggak? Orang Nabi Muhammad itu orang yang paling kuat yang ada di dunia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling sabar dan yang paling bisa mengendalikan amarahnya. Padahal Nabi berhak buat marah. Dulu Nabi Muhammad tiap hari rumahnya itu dilemparin kotoran. Tahu kotoran? Bukan kotoran ayam, bukan kotoran unta, bukan kotoran kambing, tapi kotoran manusia. Kotoran manusia ini kotoran yang paling menjijikkan di dunia, yang paling bau yang ada di dunia. Kenapa? Karena manusia dimakan semua. Kalau kambing dia cuma makan rumput, nggak makan daging. Ya, kalau macan dia cuma makan daging, nggak makan rumput. Tapi kalau manusia, rumput dimakan. Ya, rumput dimakan. Daging dimakan. Semua dimakan sehingga kotorannya adalah jadi kotoran yang paling bau, kotoran yang paling menjijikkan. Ada yang berani megang kotoran temennya? Nggak berani. Berani, Mat? Enggak ya? Kenapa? Karena apa? Menjijikkan. Nah, kotoran tadi menjijikkan. Kalau kita megang kotoran kambing masih berani. Megang kotoran ayam mungkin masih nggak jijik. Tapi kotoran manusia semuanya jijik. Nah, kotoran manusia itu dilempar setiap harinya ke pintu rumah dari Nabi Muhammad SAW. Berhak marah nggak Nabi? Berhak ya? Berhak marah ya Nabi ya? Berhak nggak pamannya Nabi gedor-gedor rumah yang melemparnya tadi? Atau membalas dendam? Tapi apa Nabi lakukan? Tidak. Kenapa? Karena Nabi adalah orang yang paling kuat yang bisa menahan rasa marahnya. Jadi kita jangan pernah marah, jangan pernah berantem. Dan kalau udah terlanjur, maka yang harus dilakukan adalah saling memaafkan. Ya, maafan dulu. Ya, udah kelar masalahnya. Udah ya? Udah. Ayo, maafan dulu dua-duanya. Sini maju. Sini Muhammad sini. Let's sini. Saling maaf-maafan. Ya. Gini dong. Berteman lagi, Bos. Gini ya. Tanda berteman. Oke, udah jangan berantem lagi ya. Kita sama-sama ambil hikmah, kita sama-sama ambil pelajaran. Namanya bergaul pasti ada salah ya. Ketika ada teman yang salah diberi nasihat. Ketika ada temannya yang benar, kita apresiasi. Jangan berantem. Jangan berantem dan jangan merasa paling benar sendiri. Ya udah paham ya? Habis ini kita pulang, main lagi nggak apa-apa, yang penting jangan ada pertengkaran. Dan kalau ada teman yang bertengkar, yang harus dilakukan teman yang lain adalah memadamkannya, dipisah atau dikasih nasihat. Nggak boleh, kata Ustaz, nggak boleh berantem. Nabi Muhammad aja dilempar kotoran nggak berantem, nggak marah. Ya mesti yang dilakukan adalah kayak begitu, bukan di semangatin, ayo kayak jadi supporter bola. Malah jadi yang mendukung. Dapat dosanya juga dapat. Karena orang yang ridho dengan sesuatu yang buruk, maka dia juga dapat bagian dari dosa itu. Pokoknya nih, ada yang berantem. A sama B berantem. Dosa nggak? Dosa. Yang dukung, dosa juga. Karena apa? Dia ridho dengan kejahatan yang dilakukan oleh temannya. Jadi kalau udah paham, di sini kita pulang. Ya, kita pulang dulu. Pulang, masuk ke rumah, cuci tangan, cuci kaki. Jangan lupa cium tangan dan cium kaki. Cium tangan dari ayah dan ibunya. Kalau bisa cium kakinya lebih baik lagi, untuk lebih membuat kita menjadi anak yang berbakti sama orang tua ya. Kita tutup dengan pisah ya. Ada yang masih ingat kan doa kafaratul majelis? Ya masih ingat ya. Kita pisah supaya ditutup dengan doa kafaratul majelis agar
apa yang kita lakukan di sini kalau emang ada salah Allah ampuni. Dan jika emang di situ ada manfaatnya, semoga kita bisa mengamalkan apa yang bermanfaat di dalamnya ya. Di sini kita pulang bersama-sama, kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.